ada early fight, sedangkan bagian atas kosong banget. Kita bisa lihat King sama anak-anak Bonafide ngebagi rata Obser sama Sipiard. Yes, dan sudah ada pertumpahan darah kayaknya di Aramil, benar-benar gak diturunin tensinya. Ini daerah kekuasaan dari Dewa United. Udah ada seorang Piu dan juga satu orang Amek yang terkena knockdown. Masih bisa untuk dicoba dikembalikan, tapi Deadly menjadi last man standing menggunakan MAG 7-nya dan berhasil. Dewa United kembali ke arah lobby dengan naga api yang disemburkan oleh Deadly. Dewa United yang dulunya tuh banyak anak-anak Jakarta Army ya. Kita sering bilangnya King of Mill, tapi kali ini harus ditumbangkan sama Deadly gitu kan. Ini anak-anak FBL yang numbangin. Sama-sama Mill. Kalau kita ngomongin sisi komunitasnya, antara Aura sama Dewa United, ini Jakarta Army versus tim Fabulous. Fabulous ID. Fabulous sama Jakarta Army tuh benar-benar saingannya ketat banget. Seru banget. Waduh, kalau kalian ngikutin dari awal, Anda sangat-sangat flashback dengan gue terbesar ya kan di Free Fire. Tapi memang baik banget sih dari Deadly, benar-benar tenang banget ya kan. Dia dapetin 2 orang sama Guns. Dia nggak mau terlalu, walaupun sebenarnya Gunsnya juga tadi terknockdown gitu kan. Cuman Deadly dengan MAG 7-nya benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan akhirnya membuahkan hasil. Dewa United harus dipulangkan ke posisi ke-12. Yes, yang mana tadi emang dari Deadly-nya sendiri fokus ke musuh yang masih hidup gitu kan. Karena kalau nggak salah tadi yang terakhir itu Rain ya. Dia juga emang udah benar-benar close combat banget, udah di depan. Dia udah nggak bisa untuk coba strafing di belakang garasi. Jadi udah langsung dihantam aja. Oke, Deadly fokus. Oke, gua hantam dulu aja yang si Knock ini. Ntar pasti kalau misalkan udah kelar karena satu itu masih bisa untuk di-revive. Masih bisa untuk di-revive karena juga dari Deadly sendiri punya satu posisi buat strafing gitu kan. Kalau Rain udah nothing tulus lah gitu kan, udah di tengah gang gitu kan, udah mau kemana, mau kabur, mau maju, mau mundur, udah serba salah gitu. Iya, aduh, mau jadi kangen ya anak-anak komunitas dulu ya. Kalau Deadly tuh Fabulous tuh namanya timnya dulu Fabulous Kentang. Fabulous Kentang sama Wynot, sama Jewel ya kan. Iya. Sama si satu lagi tuh kalau nggak salah si siapa ya? Kalau nggak salah satu lagi Straw Hat ya kalau nggak salah. Straw Hat, iya. Jadi komunitas Free Fire tuh berbekas banget ya. Berbekas banget sih, parah, kacau banget. Dan kita berpindah jauh ke arah Sentosa Gaki. Sentosa lah, masa enggak ya kan? Ada Boom Esport kali ini yang udah dempet-dempet sama dari tim nomor 11. Tapi harusnya dari Boom sendiri masih belum notice ya. Tapi kemungkinan dari kayak arah pesawat doang turun. Tapi tadi Sentosa juga nggak begitu banyak kebagian gitu kan? Iya, jauh banget soalnya kan. Mereka memanfaatkan satu zipline-nya dari arah Kota Tua ataupun dari Bukit Mars Elektrik gitu kan. Dan kita melihat di sini ada Rosugo Veda yang akan membayang-bayangi, dan Alnova pun ternyata dari orang yang paling depan, paling jauh ternyata udah sadar gitu. Ternyata udah ada pergerakan dari Rosugo Veda yang cukup membahayakan buat Boom, dan akhirnya Boomnya sendiri buat menarik mundur dulu. Tarik sis, monggo. Nah ya kan? Itu dia satu titik yang mana kalau misalkan ada player yang punya tugas untuk open map ya. Nggak bisa untuk begitu terburu-buru ya. Kadang kita juga lihat beberapa player yang emang punya tugas untuk open map ke arah depan itu kayak langsung hantam. Tapi emang tergantung karakteristik timnya itu sendiri sih. Tapi tadi dari Alnova bagus banget, dia juga dia sempat nahan lama ketika dia ngelihat, dia pastiin dulu yang mana movingnya dari mana, si Rosugonya di mana aja, sampai akhirnya ternyata dari Boom sendiri mutusin untuk langsung aja pakai zipline menuju ke arah Kota Tua, dan resource-nya ya lumayan lah, 3 medkit, 1 glue, masih bisa nunggu yang bawa Wager bertelur dulu ya kan, untuk bisa membuahkan gluol-gluolnya untuk di arah late game. Dan sudah ada Bonafide juga yang akan mendapatkan seorang Dix dari Kings Esport, yang dimana kita tahu sekarang pemain-pemain new fresh dari Kings itu ada dari kawan-kawan Dix, Reo dan juga Kezel ya kan, yang bergabung ke arah Kings Esport. Dan ini belum terlihat nih 3 pemain dari bekas The Prime turun ya kan, bermain dari tim Kings dan bertemu sekarang dengan tim Bonafide, yang kita tahu sekarang Bonafide dikapteni oleh seorang kapten AK Profesor Botak kita juga selain Pak Fayat gitu ya. XDG ya. Iya kan, anak buahnya Pak Fayat juga XDG dulu kan dia. Mantan Pak Fayat tuh rata-rata anak Free Fire semua mantan anaknya Pak Fayat. Pak Fayat gitu. Jadi udah menjiwa mendarah daging gitu AK-nya ya kan, ngikutin Botaknya Pak Fayat. Tapi enggak apa-apa, kita bakal melihat di sini dari King sudah coba di lock sama seorang AK dan juga dari Haidans. Dan kita melihat ada pembagian lantai yang dilakukan, dan Kezel pun juga harus terkena knockdown dengan satu bareta yang digunakan oleh Doi.
ini sempat nge-split lumayan jauh nih di antara kedua tim, mau itu dari Bonafide juga dan juga dari anak-anak Kingsnya juga. Tapi kalau misalnya gue rasa kali ini udah lumayan kelok posisi dari anak-anak Bonafide yang ada 2 orang di atas. Yes, dan kita melihat di sini ada Saran juga bertemu dengan Boss Nightmare. Ini I'm God, bocil kita satu itu ajaib banget ya kan. Udah lama kita nggak ngeliat gameplaynya dia. Coba kita lihat di Ramadan Series. Apakah masih segarang dulu atau tidak ya kan? Yes, dan di sisi lain juga ternyata Aero juga ketemu sama Aura, Boom juga ketemu sama GGWP. Jadi kali ini bermuda, masih zona pertama nih, circle pertama udah dibikin gahar banget ini. Dia tim fighter langsung aja silakan effort. Iya, udah pecah war di mana Amek pun juga harus tersungkur. Asian pun juga harus menyusul. Di mana ternyata ada Boom juga yang bertemu dengan GGWP. Piu pun bakalan menggunakan mat kita dengan satu maksimnya. Cepat banget ke healingnya. Dan Arrowwolf pun juga harus tereliminasi di peringkat ke-10. 11 ternyata, sorry. Dan GGWP pun juga harus menyusul di peringkat ke-10. Tapi kita melihat pergerakan ataupun team fight yang dilakukan oleh Aura benar-benar cepat banget. Aura belum berpindah ke Ramil, tapi Arrowwolf yang menyampari gitu ya kan ke arah dari Ramil. Tapi kita melihat juga dari West Bandit pun bertemu dengan Boom Esport yang dari arah Sentosa bertemu langsung dikunci karena di sini high ground dipegang oleh West Bandit. Alpha bakalan coba nge-call temannya untuk langsung melakukan satu lockdown ke arah Boom Esport, dan Boom Esport pun agak sedikit kewalahan dan memanfaatkan satu pagar betonnya di arah open field. Ya, bahkan kali ini Mang juga cuma dapetin satu pohon yang itu tipis banget gue rasa. Sedangkan kalau West Bandit sendiri coba untuk ngelebarin sayap mereka ke sisi kirinya itu bakalan ke spot banget. Tapi kali ini juga ternyata King Esport udah langsung berhasil ditumbangkan tadi di arah atas ya, daerah Bullseye ya. Udah langsung ditumbangin, cepet banget bermudanya. 31 player yang alive. Langsung saja terpantau kepalanya dengan M249-nya, pecah kepala, pecah nggak gas? Pecahlah, masa enggak ya kan. Udah ada juga Alpha yang bakalan coba nge-firing dengan Parafalnya, masih berlari, regroup, Kapten Tsubasa berlari di arah lapangan terbuka dan ternyata masih bisa mendapatkan Siren. 1 poin. Tapi Siren juga harus menyusul untuk mengganggu tim Boom Esport yang lagi survive. Tapi ternyata di sini West Bandit nggak sadar ada gempuran lain. Tapi ternyata sudah ada Rosugo juga yang gabung 4 tim di arah open field. Ini cukup berbahaya dari West Bandit, berubah jadi rumput. Langsung saja berhasil selamat dari gempuran timah panas dari arah Pochinok. Ya, ini benar-benar luar biasa banget. Tadi itu timingnya pas banget, Wukongnya pas sudah emang itu tipis banget darahnya, dia langsung nyalain Wukong. Berarti ternyata posisinya Rosugo ada di bawah, terus Siren juga ngamanin untuk bagian tengahnya ya dari Pochinok itu sendiri. Tapi kalau misalkan ngomongin Pochinok udah rame banget nih, harusnya berarti circle bakalan bergerak sini. Dan kita bakalan lihat juga ada MVP kita untuk ronde ketiga tadi dari Rimo Ahnaf ya. Ahnaf ya kan, Ahnaf dengan kill 2 dengan damage 919. Dan kalau kita melihat di sini dari Rosugo Veda pun juga memantau adanya tim Boss Nightmare yang diam-diam masuk, diam-diam menyukaiku ya kan. Coba dia nungguin dulu di patahan bukit melihat pergerakan dari Rosugo, dan Ajix pun mencoba buat ngasih pressure bahwa ini tempat gue, jangan lu ganggu hidup gue. Yes, dan ini dia untuk map itu sendiri. Bonafide enak banget setelah tadi dia ketemu satu tim ya dari Kings. Dia kali ini benar-benar kopong banget buat masuk ke arah circle berikutnya. Giant-nya sendiri juga masih ada di arah Cape Town. Pochinok yang emang luar biasa padat. Gue juga nggak paham. Bahkan Aura sendiri aja respect banget move-nya. Mereka coba untuk main pinggir gitu ya. Mereka nggak mau coba langsung straight ke arah pick gitu. Itu dia, karena mereka masih tahu checkpoint yang digunakan oleh musuhnya di area pick tentunya. Jadi mereka nggak mau mencoba terlalu terburu-buru masuk ke arah pick. Dan kita bakal melihat di sini Pochinok benar-benar nggak bisa kita tahan, dan Boom pun juga harus tereliminasi di mana Maybe menjadi last man standing, tentunya terkena granat oleh DeVito. Cukup baik sekali, dan memang tadi posisi dari Boom Esport pun juga sedikit terkunci gitu kan. Dia cuma memanfaatkan satu pos kecil aja untuk bergerak ke arah Pochinok. Cukup kewalahan karena di atasnya juga, atas garasi ada West Bandit ya baby. 7 tim yang tersisa, 27 player yang masih live. Ini benar-benar 4 tim itu udah ada di bagian bawah, termasuk West Bandit gitu kan. 3 di Pochinok, 1 tadi West Bandit di arah atas. Sisanya tuh masih benar-benar jauh banget di luar. So kalau menurut gue ini emang benar-benar berlanjut ternyata berhasil didapetin sama ini pakai M500 Pepeng Suit. Waduh ya ampun, Pepeng Suit merajalela
M500-nya langsung kena pala, pecah pala. Keke, ya ampun. Di mana sini I'm God bakal langsung masak granatnya ke arah depan, tapi Von dengan sigap memasang global ke arah pintu. Tapi sudah ada seorang Haide yang langsung menggunakan vektornya, maju-maju, dan Katsu udah coba digempurin, dan ternyata di sini Haide mencoba buat menahan terlebih dahulu posisinya. Di spam granat lagi oleh I'm God, pecah lagi, meletup sudah. Von harus terkena granat yang dilakukan oleh I'm God, di mana ada time turner juga dipasang. Ajix pun bakalan coba pasang dulu, tapi ternyata tidak bisa. I'm God, Boss Nightmare benar-benar memberikan mimpi buruk untuk Rosugo. Tapi masih ada Adam. Adam pun masih mendapatkan satu knockdown, tapi ternyata masih bisa mendapatkan cover. Ada Siren lagi yang datang. Justin pun nggak bisa diam. Dia maunya digoyang, maunya langsung masuk ke arah rumah sabun. Dan di sini ada reset kembali yang dilakukan oleh Boss Nightmare, menggulung-gulung Medkit terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya nggak jadi masalah karena ada Maxim yang lagi di buff karena mendapatkan satu healing yang cepat. Yes, makin cepat, tapi kali ini bagus banget ternyata. Devitonya langsung berhasil dipulangin setelah kena nggak pakai lama, tapi dibalas lagi sama Haide kali ini. Dibalas lagi sama Haide, dan Haide pun harus terjatuh di arah open field. Temannya cukup kesulitan, dan di mana sini Apollo bakal bergerak untuk ngecover dari seorang I'm God. Tapi sini I'm God pun nggak bisa selamat karena adanya granat yang datang lagi dan pecah kepalanya dengan MP5-nya. Masih coba ditahan oleh Fearless sendirian. Clutch moment, dan ternyata di sini Fearless nggak sanggup membendung damage yang masuk, di mana Siren bakal langsung komit. Apollo pun juga nggak bisa berbuat banyak dan harus tusun di peringkat ke-6. Harus ada di middle game lah ya. Ya, middle game apa-apa lah ya, masih aman lah ya. Masih lumayan di bagian tengahnya, tapi tadi Apollo juga yang last man standingnya juga pakai MP5. Diajar pakai 2 orang, maju double barrel. Ampun bosku, gitu kan. Bosku. Serba salah juga, tapi Siren tadi always ya, bagus banget dengan adanya Wings yang sempat ditaruh di belakang. Setelah komitnya maju, kalau bosnya rapet, Wingsnya juga ikut turun juga. Bos juga emang posisinya sulit karena sekalipun dia darahnya HP-nya udah full juga, tapi posisi mereka untuk tahu dari mana Siren datang, seperti apa kira-kira setup yang dilakuin sama Siren, itu langsung bener-bener jadi surprise sendiri buat anak-anak dari Bos. Sampai akhirnya tadi setelah berhasil nyulik satu Devito, Haide yang tadinya sendirian di sisi kanan udah langsung berhasil ke take down juga. Iya, karena agak ada pergerakan dari Haide yang cukup terburu-buru juga gitu kan. Sementara dia bisa melakukan satu reset ke arah belakang, patahan dekat rumah kayu, tapi balik lagi udah nggak bisa berbuat banyak. Dan Siren pun juga dari setup rasnya pun juga bagus, dan di call sama Justin itu benar-benar komit, dan sampai pada akhirnya 1-1 pemain Boss Nightmare juga harus tumbang gitu kan. Ini klasik bosku. Ini apalagi pada push rank apa gimana? 5 tim 18 player bosku, baru aja sampai ke 3. Ini Ramadan series, kenapa jadi ranked gitu ya kan? Tolong ya. Tolong coba. Kalau di FFML atau FFVM kalian tahan-tahanan sampai 12 tim di zona ketiga. Ini kenapa zona ketiga udah tinggal 18 orang? Tolong pro player ya, tolong ditahan dulu emosinya gitu kan, lagi bulan puasa nih, jangan sampai gue yang erosi nih. Aduh, erosi. Jangan sampai. Tanah dong. Erosi, jangan sampai gue erosi nih, aduh. Tapi ini jadi udah ada team fight lagi nih, Pak. Ada team fight lagi, gak dikasih ampun dah. Erosi beneran deh. Erosi beneran, ini gue udah aus nih ya kan, tapi jangan dulu, tahan dulu. Tapi kita di sini Bonafide, sudah ada Fanzone, ada juga Aka yang menggunakan pelontarnya untuk langsung menggempur ke lantai 2. Dan di sini Aura Esport agak sedikit kocar-kacir, di mana Guns pun udah kenok sama Aka dengan granatnya yang dimasak langsung matang ke lantai 2. Dan di sini time turner bakal langsung coba diaktifkan. Ada Glul yang coba menutup ke arah satu lokasi ataupun satu jalur untuk bisa mendapatkan 2 pemain dari Aura Esport. Tapi masih balik lagi, kita lihat di sini Aka bergerak ke arah bawah, di mana juga dari Aura Pew harus terkena down. Deadly pun menjadi last man standing, bertahan di atap rumah nenek ya kan. Ya. Ini udah lama banget gue nggak ngeliat kompetitif Free Fire yang mana ngeras rumah bolong tadi langsung masuk lewat tangga. Nah, ini kangen banget sama pick-pick zaman dulu ya. Tapi tadi satu skill ternyata berhasil digunain lagi yang udah kita jarang lihat juga. Chrono tadi langsung dibuka sama satu player yang coba untuk ngeras ke arah atas, dan memang Deadly nggak mau buka step, nggak mau ganti senjata. Nggak mau, jangan sampai kedengeran. Kalau kedengeran ini jadi bahaya kan buat dari Aura. Tapi kalau kita ngeliat dari lingkaran Chrono-nya sendiri, kalau lu rasa kayak gede juga ya, udah lebih diberubah gitu. Misalkan Chrono itu kan kecil ya, untuk lingkarannya. Kalau misalkan satu tangga tadi ya? Iya, sekarang udah satu tangga, udah kayak udah kayak sampai ke atapnya gitu kan. Cuman sekarang kita akan melihat dari Chrono sendiri udah tergantikan sama rumput-rumput yang coba buat kamuflase dengan rumput lain yang ada di area pick gitu ya. Rumput-rumput gaming
ya. Iya, bukan bunglon yang kamuflase tapi rumput yang kamuflase. Tapi rumputnya worth it banget karena mau itu kabur tapi kayaknya kali ini dari West Bandit bakalan ketemu sama anak-anak dari Bonafide. Deadly curang banget, Deadly langsung nge-steal kill aja, ya ampun. Deadly benar-benar celik banget dan udah dapetin lagi ke knockdown ke arah AK dengan Grozanya nih, Obeb. Nah, tuh dia Deadly kan, kena zona kan, tapi udah langsung pasang inhaler. Ternyata ada inhaler ya ini. Iya. Works juga pastinya ngebantu Deadly buat bisa masuk lagi ke arah circle berikutnya. Walaupun sebenarnya udah ditungguin sama anak-anak dari Giant. Dan posisinya harusnya bakalan makin sulit buat Deadly. Tapi Bonafide coba untuk fokus ke arah West Bandit. Jadi kalau misalkan dia masuk ngebelakangin ke arah dari Bonafide, masih lumayan bisa deh kayaknya ya. Masih lumayan bisa, tapi zonanya udah menyusut, udah makin sakit sekali ya pribadi. Ya pokoknya sakit banget zonanya. Jadi kita akan melihat di sini dari Bonafide sudah cukup adem ayem di area rumah kayu, tapi sini sudah ada West Bandit juga yang akan ngegempurin kawan-kawan dari Siren yang ada di patahan. Tapi Giant pun di sini akan menjadi concern untuk tim dari Bonafide yang ada di arah rumah kayu. Dan oke, kita akan melihat dari 3 atau dari 4 tim yang tersisa. Masih coba untuk nge-tapping atau melakukan trading damage ya. Ini karena udah langsung padatnya udah di bagian atas-atas ya. Betul. Mengingat tadi juga karena atasnya emang benar-benar kosong banget. Jadi para penghuni yang di atas kali ini baru coba untuk merapat ke arah circle berikutnya. Dengan 4 tim yang ada, 3 tim aja udah ada di atas. Kali ini Giant ini bakal langsung pecah semuanya sih. Karena dari WB juga ngebaginya rumah beton dan juga rumah L. Yes. Dan ini dari Giant udah langsung 2 player bakal coba untuk masuk ke arah rumah kayu. Masuk aja Pak Eko di arah rumah kayu, tapi sudah ada pecawar lagi di mana Giant udah bakal langsung komit ke arah Bonafide. Udah ada West Bandit juga mengganggu dari rumah liter L dan juga rumah beton. Udah bakal coba disampain, disayurin, pokoknya dimasak-masak, digoreng-goreng. Udah coba dijamsut dari Electreka dengan 1 double barrelnya. Coba jamsut lagi ke arah depan, tapi sudah masih ada glue juga dipasang. Siren. Masih ada Siren juga dari belakang. Waduh, banyak banget bomnya. Dilempar ke open field dan rata begitu saja. Siren benar-benar jahat banget. Dia mendapatkan momentum masuk dengan perlahan-lahan, tapi pasti udah dipasang juga glue-nya. West Bandit pun juga agak sedikit bonyok dan Alpha pun juga harus terkena dan Electra di arah lantai 2 rumah L bakal coba mengcover dari arah atas high ground. Wings pun terlihat di sana, tapi Electra nggak berani untuk nembak dan 3 pemain tersisa udah 1v3. Di sini sudah ada Electra juga yang bakalan langsung saja dengan double barrelnya mendapatkan seorang Wings. Tapi di sini Electra masih mendapatkan clutch momennya. Langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Udah coba di end aja, nggak nge-end, nggak kata Biban. Katanya udah nggak di end aja. Udah bakal langsung coba Justin lompat ke arah depan dan akhirnya Justin pun menyelamatkan Siren dari kepunahan di peringkat kedua dan Buya di match keempat. Wow, Siren. Dia berhasil lagi untuk dapetin buyahnya. Emang keren banget ya anak-anak dari Siren ini. Dan tadi khusus ya, untuk match keempatnya kita bisa lihat kalau misalkan numpuk